Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bernama Rafli sampai dengan Valen. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarul Ramadan. Nama saya Tegar Utomo Putra. Nama saya Siti Safira Nurulita. Nama saya Sultan Sagading Prasetyo. Nama saya Rafli Ramadan. Nama saya Saiful Hasan. Di sini kami mewakili kelompok kami untuk teman-teman kami yang nggak masuk pada hari ini. Di sini juga kami akan menjelaskan metode Mora dan studi kasusnya pada presentasi kali ini. Next. Di presentasi ini ada materi presentasi. Yang pertama yaitu pengertian metode Mora. Yang kedua yaitu keunggulan. Yang ketiga tahap penyelesaian. Yang keempat implementasi dan perhitungan. Next. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian metode Mora yaitu yang disebut multi-objective optimization on the basis of ratio analysis, adalah salah satu metode dalam pengambilan keputusan multi kriteria atau yang bisa disebut MCDM. Dirancang untuk mengevaluasi dan meranking alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang mungkin memiliki tujuan berbeda. Misalnya laba, daya saing, biaya produksi dikenal karena pendekatannya yang lugas dan kemampuannya mengolah data numerik dengan efisien. Selanjutnya ada keunggulan. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Konsep matematisnya relatif intuitif, membuatnya mudah diterapkan bahkan bagi pemula. Yang kedua, fleksibel, mampu menangani berbagai jenis kriteria, baik kriteria benefit maupun cost. Yang ketiga, efisiensi normalisasi. Proses normalisasinya relatif langsung dan tidak serumit beberapa metode lain, mengurangi potensi kesalahan. Yang keempat, mempertimbangkan bobot kriteria, memungkinkan Anda untuk memberikan bobot kepentingan yang berbeda untuk setiap kriteria sesuai dengan prioritas bisnis. Tahapan metode Mora. Yang pertama itu menentukan kriteria, identifikasi kriteria yang relevan dan penting untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, membuat matriks keputusan. Setiap sel dalam tabel ini berisi nilai mentah dari sebuah alternatif untuk sebuah kriteria. Yang ketiga, normalisasi matriks keputusan. Setiap kriteria pada setiap alternatif dinormalisasi agar dapat dibandingkan untuk menghilangkan perbedaan skala antar kriteria. Ada lagi nilai optimasi atau skor akhir, identifikasi kriteria-kriteria yang relevan dan penting untuk mengambil keputusan. Lalu ranking alternatif. Setiap sel dalam tabel ini berisi nilai mentah dari sebuah alternatif untuk sebuah kriteria. Studi kasusnya penentuan harga jual yang tidak tepat sering berakibat fatal pada masalah keuangan sebuah badan usaha dan akan mempengaruhi kelanjutan usaha. Ketidaktepatan dalam menentukan harga jual tersebut akan menimbulkan resiko pada perusahaan. Misalnya kerugian yang terus-menerus atau menimbunnya produk di gudang karena macetnya pemasaran. Menentukan kriteria yang digunakan yaitu yang pertama porsi C1, ukuran atau jumlah porsi ayam penyet. Kedua, kenaikan C2, kenaikan dalam permintaan pasar atau kualitas produk. Yang ketiga, harga modal C3, biaya produksi untuk setiap porsi. Yang keempat, yaitu keuntungan C4, keuntungan yang diperoleh. Oke, ini matriks keputusan. Pada gambar di sini itu ada alternatif, porsi
porsi kenaikan harga modal dan keuntungan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan di samping kanannya ada harga jual. Lalu kita menamakan A1 sampai A10 dan harga jualnya berbeda-beda. Untuk menormalisasi matrik keputusan, kita mengambil dengan nilai terbesar untuk porsi C1 adalah 6A7, maka normalisasi untuk A1 adalah 0,50, di mana pada gambar di bawahnya itu dari A2 sampai A10 mengambil dengan nilai yang terbesar. Udah sih, itu aja. Selanjutnya normalisasi kenaikan atau C2. Nilai terbesar untuk kenaikan C2 adalah 3. Dilihat dari kenaikan C2, di situ ada angka. Jadi nilai terbesar C2 itu 3 ada di A8 sama A9. Alternatif A8 sama 9. Maka normalisasi untuk A1 adalah 1 dibagi 3 untuk A1. Dan untuk A2 1 dibagi 3, begitu juga selanjutnya. Bisa dilihat dari hasil alternatif 1 sampai 10 untuk hasil-hasilnya. Selanjutnya normalisasi harga modal atau C3. Nilai terkecil untuk harga modal C3 adalah 1, yaitu ada di A3, A4, A5. Maka normalisasi untuk A1 adalah 1 dibagi 2. Hasilnya 0,50. Berikut hasil dari A1 sampai A10. Yang keempat itu normalisasi keuntungan C4. Nilai terbesar untuk keuntungan C4 adalah 3A9. Maka normalisasi untuk A1 adalah 1 bagi 3 sama dengan 0,33. Normalisasi metrik keputusan. Hasil normalisasinya yaitu ada alternatif porsi C1, kenaikan C2, harga modal, C3, keuntungan C4. Nah, untuk hasil-hasilnya tadi kan dari sebelumnya itu 0,3 ya. Jadi ya, tabel kesimpulan. Nah, jadi yang A3 jadi 0,33. Nah, hasilnya pokoknya. Perhitungan skor akhir. Perhitungan untuk A1 bagi 0,50 kali 0 kali 146 tambah 0 kali 0,33 kali 0,65 tambah 0,50 kali 0,251 tambah 0,33 kali 0,271. Skor A1 menjadi 0,30938. Sesuai dengan rumus skor akhir nilai normalisasi kali bobot. Jadi tabel skor akhirnya itu setelah dinormalisasi menjadi alternatif A9-nya menjadi skor 28.000, memiliki skor tertinggi sehingga harga jual yang optimal berdasarkan metode Mora adalah 28.000. Kesimpulan, berdasarkan perhitungan menggunakan metode Mora, harga jual yang optimal untuk ayam penyet adalah 28.000. Hal ini karena alternatif ini memperoleh skor tertinggi setelah mempertimbangkan kriteria porsi kenaikan permintaan, harga modal, dan keuntungan.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wabillahi taufiq.